Podcast PWI Koordinatoriat Jakarta Barat. Selamat malam Bang Iqbal Irsyad. Selamat malam. Apa kabar? Ketua Pokja. Aku panggil Bang Abang atau Bung ini? Terserah mana aja. Enaknya aja kita. Aku panggil Bang Iqbal aja ya. Boleh. Selamat atas pencalonan Anda sebagai calon ketua PWI DKI Jakarta. Semoga berhasil Bang ya. Terima kasih. Amin. Selamat datang di podcast PWI Jakarta Barat. Ada sedikit yang kami ingin tanyakan di podcast ini kepada Abang seputar persiapan Abang sebagai salah satu calon ketua PWI DKI Jakarta. Bagaimana persiapan Bang Iqbal bersama tim sukses menjelang Konverprop DKI Jakarta ini? Sejauh ini sih persiapan ya terus berjalan. Kita persiapannya menghadapinya dengan riang gembira aja, dengan happy aja. Artinya berkompetisi dengan happy, karena semua teman kan. Saya yakin semua kandidat itu semuanya orang baik. Mungkin caranya yang beda, itu yang membuat bertarung. Artinya kalaupun bertarung ya tidak ada apa ya, anggap aja biasa aja, kompetisi biasa aja, sportif aja. Makanya kalau ditanya persiapannya ya bergulir aja, berjalan aja sebagaimana mestinya. Salah satu calonnya untuk salah satu kandidat Bang Kesit. Beliau adalah Sekjen PWI DKI, Sekretaris Sekjen untuk usaha. Sekarang PLT Ketua PWI DKI. Ya. Posisi Abang saat ini adalah Bendahara PWI DKI. Iya. Ada tantangan kompetisi dengan Bang Kesit, Bang? Nggak ada tantangan apa-apalah. Artinya gini, yang tadi saya bilang, kita hadapin aja dengan santai aja. Kan saya memutuskan maju itu belakangan. Sebelumnya malah Kesit itu mengajak saya ikut gabung di tim. Makanya ketika saya memutuskan maju, ya dia orang yang pertama saya kasih tahu bahwa ya tidak bisa gabung, kita harus berkompetisi. Dan dalam pembicaraan itu saya bilang ya udah kita nikmatin aja, toh kita berteman juga, tidak membuat itu permusuhan kan. Iya. Kompetisi sehat lah ya. Kompetisi sehat lah, siapapun yang menang itu kan untuk yang terbaik untuk PWI kita bersama, rumah kita bersama. Betul. Dan yang kompetisi ini adalah teman dan teman juga. Iya, teman dan teman juga. Iya. Selama ini dalam kampanye-kampanye kepada anggota-anggota yang mengantongi KTA biasa, apakah ada black campaign gitu? Ya campaign kita saya paling nyampaikan sosialisasi lah, bahwa PWI itu kan kenapa saya balik lagi ngulang kenapa saya memutuskan untuk maju. Sebelum memutuskan untuk maju itu kan pertimbangannya matang. Pertama, kenapa mau maju? Kedua, apa tujuannya? Apa yang dicari? Setelah saya putuskan matang, baru saya putuskan iya. Artinya saya pengen, ketika saya pengen maju itu simple aja, sederhana aja. Pengen menjadi seperti di visi misi juga, pengen menjadikan PWI itu rumah besar bagi kita semua. Di situ kita bisa sama-sama membangun, memperbaikin wartawan kita, profesi yang kita cintain ini, berbagi ilmu, sharing kita. Artinya kan kita profesi wartawan ini harusnya terhormat, tapi kan belakangan kesannya jadi image-nya seperti apa wartawan itu. Ayo kita perbaikin sama-sama, ayo kita teman-teman sama-sama. Makanya tagline-nya kan bersatu untuk majukan PWI Jaya. Ayo kita sama-sama, karena saya percaya bahwa tidak ada superhero di dunia ini. Itu cuma ada di komik, yang ada adalah super team. Nah, saya pengen membangun dengan ada super team ini, ya tadi kita sama-sama membangun profesi ini. Makanya di misinya juga kan lain menyatukan
kita akan menjalin kerjasama dengan berbagai universitas. Itu sudah berjalan sebenarnya. Kita tingkatkan lagi. Beberapa teman-teman yang pengen meningkatkan pendidikannya, meraih pendidikannya, bisa kayak kemarin. Tentu gratis sih enggak, cuma apa namanya ada spesial diskon lah, seperti itu. Kemudian untuk perlindungan wartawan, LKBPH yang selama ini mungkin agak mati suri, mau coba kita hidupkan kembali. Itu penting karena teman-teman mungkin ada permasalahan hukum, permasalahan apa kan bisa diperbantukan di LKBPH itu. Kan selama ini LKBPH itu free sebenarnya, itu CSR teman-teman untuk membantu, paling tidak mendampingin teman-teman. Betul. Gitu. Ketika ada sengketa pers gitu. Ya, ada sengketa, ada apa, kemudian UKW, ayo kita bangun bersama-sama untuk apa, meningkatkan kompetensi kita. Ayo kita sama-sama sharing nanti berbagai pelatihan apa untuk peningkatan kemampuan kita menulis, baik dari sistem SEO, penulisan dan seterusnya. Itu sharing aja. Saya yakin lagi tadi tidak ada super team, tidak ada yang ada super team, tidak ada superhero. Artinya kita berbagi sharing, sharing lah. Oke. Semuanya. Jadi itulah yang mendorong Ya. Bang Iqbal mencalonkan diri sebagai Ketua PW Ya, betul. DKI Jakarta. Kemudian bila ada hal yang mendorong Anda untuk menjadi calon Ketua PWI DKI, berarti ada visi misi Anda kan Ya. gitu. Bisa Anda jelaskan, Bang Iqbal? Visi misinya itu tadi sempat saya singgung, menjadikan PWI Jaya wadah dan rumah besar bagi anggota PWI Jakarta yang berkualitas, integritas, berdampak bagi pemerintah, masyarakat dalam ekosistem yang sehat dengan menjunjung tinggi kode etik. Tentu kode etik kan patokan kita bersama. PWI memperjuangkan kebebasan pers dan hak wartawan di era digital. Kemudian misinya meningkatkan kualitas tadi, kuantitas, integritas, memperjuangkan kebebasan pers dan perlindungan terhadap wartawan, memajukan peran PWI dalam pembangunan dan kepentingan masyarakat. Ini kita juga mengembangkan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, masyarakat untuk meningkatkan profesi wartawan dan kualitas pemberitaan. Itu kan bisa bentuknya bisa di sektor pendidikan, bisa UKW gratis atau apa. Kemudian mendukung pengembangan teknologi informasi. Kita nggak bisa nafikan sekarang eranya era digital. Betul. Nah, itu juga harus kita adaptasi hal-hal seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu sih yang hal lainnya. Mungkin dari visi dan misi itu kan ada diturunkan lagi, ada 9 program prioritasnya. 1, membangun soliditas anggota PWI. Caranya memperoleh kelembagaan, pendidikan, advokasi, kesejahteraan, kepedulian sosial. Nah, dalam hal ini kan kita juga kadang-kadang agak sedih juga. Wartawan itu nggak ada gajinya, nggak ada apa. Kadang-kadang ada beberapa hal senior-senior kita Ada sebagian bergaji, ada sebagian enggak. Kadang-kadang yang udah pensiun, yang udah tua, kita sedih juga kadang-kadang kan. Nah, itu kita cobalah berbagi itu sosialnya seperti apa. Mungkin tidak bisa lebih, tapi diupayakan lah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai lingkungan. Tentu memperbesar organisasi PWI. Nah, ini kan tantangan tersendiri. Kenapa? Pada masanya PWI itu kalau di kongres pemilihan itu dulu anggotanya sampai 3.000, sekarang tergerus sampai 400. Nah, itu kan menyedihkan. Turunnya jauh banget, dan rata-rata senior, dan generasi muda kita tuh nggak tahu kenapa agak masuk ke PWI itu agak gimana gitu. Nah, itu tantangan lagi lah kalau kita terpilih. Kemudian membentuk yang kompeten itu masih kaitan lah dengan dengan UKW sambil diminum kopi. Ya. Nah, kemudian juga kita membentuk Satgas Anti Hoax, itu turunan dari pusat. Kenapa? Karena saya minum juga nih. Iya. Lanjut, Pak. Kayak Satgas Anti Hoax itu kenapa kita bentuk di Provinsi DKI? Karena kebetulan saya juga di pusat kan sebagai Ketua Satgas Anti Hoax. Kick-off-nya sudah berjalan, malah Menko Info yang kick-off-nya satu, dan kemudian saya juga sudah ketemu dengan pelaksananya Dirjen IKP-nya
sudah ketemu langsung dan secara prinsip sih oke mendukung program-program itu. Mudah-mudahan kabinetnya nggak ganti ya. Kalau kabinetnya ganti persoalan satu soal lagi tuh. Ya kira-kira itu. Dan kemudian tadi mengaktifkan peran lembaga LKBPH itu, lembaga konsultasi dan bantuan hukum itu. Artinya kan kemarin mati suri kan lembaga itu apa. Iya. Padahal lembaga itu saya pikir penting lah. Saya merasa bahwa banyak sekali teman-teman di lapangan yang yang berhadapan dengan hukum, bagaimana berhadapan dengan itu kan bisa paling tidak dengan adanya itu teman-teman bisa konsultasi, minimal konsultasi aja dulu lah, konsultasi atau pendampingan seperti apa. Nah, ya UKW tentu pastilah, teknologi tadi apa. Nah kemudian juga bagaimana juga kalau sekarang saya pikir sih sudah baik dan kita tingkatkan lagi, mempermudah proses administrasi di PWI itu, bagaimana digitalisasinya kita tingkatkan lagi kan, kira-kira begitu sih yang pengen saya sampaikan. Tadi Bang Iqbal sebutkan Anda sebagai Ketua Satgas Anti Hoax di Kementerian Kominfo. Bukan, di PWI Pusat. PWI Pusat, kerjasama dengan Kominfotik. Tidak kerjasama, kita coba bukan apa ya kerjasama juga sih jatuhnya, tapi seperti apa ya, kebetulan kick-off-nya kan itu kan bagian dari program-programnya pemerintah kan. Ya kita mendukung karena itu adalah tanggung jawab moral kita. PWI itu adalah organisasi wartawan terbesar di Indonesia. Tidak ada organisasi PWI organisasi kewartawanan yang sebesar PWI. Bahkan ada yang menyebut walaupun data nggak ada, PWI itu adalah organisasi terbesar ketiga setelah NU Muhammadiyah. Kenapa? PWI satu-satunya organisasi yang ada di seluruh provinsi. Berapa provinsi kita? 39 ada di 39 dan di kabupaten kota. Bisa Anda bayangkan kekuatan besar PWI itu. Nah, itu yang bisa kita maksimalkan. Anda sebagai calon ketua PWI DKI, tapi memiliki jaringan sampai tingkat ke kementerian. Ini suatu SDM PWI yang harus kita banggakan. Ya, itu ya jujur aja sih, karena dulu kan dari faktor di lapangan dulu. Jujur, saya itu malah jarang di pemerintah di balai kota, di mana saya malah cenderung banyaknya liputannya kan di hiburan, ekonomi, politik, pertanian dan lain-lain. Sempat di perkotaan 3 tahun jadi penanggung jawab, tapi karena sudah jadi penanggung jawab ya tidak lagi grassroots-nya sudah tidak menguasain lagi karena sudah keburu di situ deh. Alhamdulillah sih kalau soal itu, karena saya yakin dah teman-teman semua kan punya jaringan lah masing-masing karena dengan hubungan baik dan lain-lain ya. Oke. Sekarang kita berandai-andai dulu, Pak Ketua, Bang Iqbal. Andai kata Anda dilantik menjabat Ketua PWI DKI Jakarta, langkah awal apa yang akan Anda lakukan kepada organisasi ini, khususnya langkah-langkah untuk menguatkan martabat PWI DKI Jakarta? Langkah pertama adalah tentu langsung mewujudkan visi dan misi. Langsung kita visi dan misi itu coba kita langsung elaborasi, kita breakdown apa yang bisa kita terapin. Secara jangka pendek tentu UKW kita perbanyak lah. Soal pendidikan kita benahin sama-sama, bagaimana biar teman-teman ya bukan saling mengajarin, tapi kita sharing lah, sharing, berbagi pengetahuan gitu. Lalu bagaimana bila Anda tidak terpilih? Nggak masalah juga sih, nggak masalah juga karena saya ya tetap seperti biasa juga, tetap semangat ya, tetap bekerja seperti adanya, karena menjadi ketua PWI itu sebenarnya bagian dari kepedulian aja, CSR, ibadah kali atau apa. Karena saya hampir jadi pengurus itu mulai dari wakil seksi terus hampir 20 tahun. Dan itu tidak ada gajinya. Artinya
kita nggak ada gaji, tidak dapat uang, tenaga kita malah tenaga kita ini waktu juga kita keluarkan untuk di sana, ya nggak lainnya ya itu juga sih. Tapi kelebihannya adalah kita banyak teman, membuka jaringan, sharing dan lain, berbagi ilmu. Nah itulah Guyub itu yang akan kita hidupkan lagi. Guyub biar kita sama-sama lah, kita bangun lah profesi ini biar menjadi lebih baik lah. Apalagi tantangannya besar kan. Iya, ke depan tantangan PWI. Tantangannya berat, bukan hanya PWI, wartawan itu tantangannya berat lagi, persaingannya berat. Nah, kemudian kabar-kabarnya arus bawah sangat mendukung Bang Iqbal sebagai Ketua PWI Jakarta. Amin. Ini kabar-kabarnya, Bang. Ya, amin aja. Saya sih cuma bersyukur dan mengucapkan amin bahwa orang mendukung itu. Ya itu sih, amin, dan terima kasih banyak atas ini ya, karena saya yakin dan percaya, saya ulangin lagi, semua kandidat itu baik lah. Saya yakin mereka bisa mencari yang terbaik lah. Saya berharap juga ya kompetisi sehat aja, orang teman sama teman kok, dengan dari awal dari riang gembira aja kita, iya kan? Jangan dibawa baper gitu. Iya, jangan dibawa baper lah. Iya. Everybody happy. Everybody happy. Iya. Menang kalah itu kan biasa. Iya, tapi jangan dibawa ke hati. Jangan dibawa ke hati. Iya. Karena setiap pertandingan itu kan, setiap ada kompetisi itu pasti ada menang kalah. Setiap pertandingan itu ada menang kalah. Bagaimana kita menyikapinya kan? Iya, betul. Terus yang terakhir ini, Bang. Sebentar. Sebagai Bang Iqbal ini bisa saya sebut nggak sebagai salah satu tokoh pers di DKI Jakarta? Bisa lah ya? Enggak, saya terlalu berlebihan juga sih. Terlalu berlebihan juga. Banyak lah yang senior lah. Abang kok terlalu merendah, Bang? Enggak juga, emang banyak lah yang senior itu. Artinya kita kalau saya nggak berusaha tidak mengklaim diri kan, kalau mengklaim diri itu rasanya narsis namanya. Iya. Eksistensi itu kan diakuin orang. Kayak penghargaan itu dianggap berhasil kalau orang yang menilai kan, bukan diri sendiri. Iya, tapi kan ini saya yang ngomong. Oh ya, lain. terima kasih Bandi. Atau kita sebut aja Abang sebagai tokoh panutan wartawan muda. Kami ini semua. Alhamdulillah kalau begitu sih. Karena kami anggap Abang ini sebagai salah satu guru. Alhamdulillah. Yang bisa mengajari kami yang muda-muda ini. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan terakhir, Bang. Abang punya nasihat nggak untuk kami-kami yang muda ini atau yang akan menjadi calon wartawan? Nasihat Abang ini sangat diperlukan. Mungkin tidak nasihat secara spesifik, tapi secara keseluruhan. Saya juga kan memimpin grup media kan, artinya dalam situ kan selalu saya tekankan ke teman-teman itu bahwa profesi ini kan harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Rezeki itu pasti ngikut, karena profesional harus diikutin. Nah, dan harus suka. Kenapa harus suka? Kalau harus suka, kalau orang bodoh bisa diajarin. Kalau kita suka, kita akan menambah pengetahuan sendiri. Itu tekunin aja profesi ini, dan yang juga nggak kalah penting harus terus beradaptasi dengan teknologi, karena makin kesini mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu wartawan itu udah kayak dewa, apapun ini. Tapi sekarang persaingannya ada podcast ini, ada sosmed, ada netizen dan lain-lain, ada buzzer. Itu kan persaingan. Tapi ada satu hal yang membedakan media yang saya pikir tidak mati, karena secara filosofi media itu kan bisnis informasi. Artinya informasi itu yang kita butuhkan. Kita punya kode etik, rule kita ada aturan perundangan dan seterusnya. Nah, dengan berpatokan itu saya pikir itu yang membuat itu bertahan. Karena kenapa? Kalau di media sosial itu orang masih bertanya benar nggak nih informasinya, tapi tidak diharapkan dengan di media. Ketika muncul di media pertanyaan yang pertanyaan benar nggak nih, tidak lagi muncul. Karena kenapa? Prosedurnya selalu diikutin. Ada verifikasi, ada cover both side, ada cek data, cek fakta, dan seterusnya.
Nah, kira-kira itu sih kalau saya pikir. Dan yang penting sekali itu satu, harus terus beradaptasi dengan teknologi. Dan belajar ya, Pak? Belajar terus, karena gini, Mengikuti perkembangan tadi zaman. filosofi tadi tuh, zaman batu itu hilang bukan karena batunya habis. Batu itu sampai sekarang masih ada. Cuma kenapa dia ditinggalkan? Karena kalah dengan teknologi. Nah, seperti juga ketika media cetak muncul online kan pelan-pelan ditinggalkan. Kalau teman-teman tidak beradaptasi kan susah. Tergerus. Cara nulisnya juga kan dulu panjang, sekarang pendek. Sekarang ada algoritma, dan seterusnya. Nah, itu yang saya pikir juga nanti kita sharing lah seperti apanya. Dan itu juga pesan ke teman-teman juga. Dan multitasking. Kayak di tempat saya itu juga diterapkan adalah reporter itu wajib nulis teks, foto dan video, dan itu wajib karena kita tidak bisa lagi cuma ada spesialisasi. Makanya kalau kita lihat ada namanya pengurangan dan lain, yang bertahan itu adalah yang multitasking itu. Iya. Kira-kira begitu. Dan itu bukan untungnya bukan buat media, buat apa? Buat kita sendiri. Oke, Bang Iqbal, saya kira itu sedikit ya pesan kesan visi misi Bang Iqbal sebagai salah satu calon ketua PWI DKI Jakarta. Kami PWI Jakarta Barat juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Iqbal Irsyad yang juga pemimpin redaksi media Voi.id. Kami ucapkan juga terima kasih kepada pemerintah kota administrasi Jakarta Barat, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kasudin Kominfotik Jakarta Barat, dan Kepala Bagian Umum dan Protokoler pemerintah kota administrasi Jakarta Barat atas terselenggaranya podcast pada malam hari ini dengan menghadirkan narasumber Iqbal Irsyad, calon Ketua PWI DKI Jakarta. Saya Cornelius Naibaho, Ketua Pokja Wali Kota Jakarta Barat, undur diri. Terima kasih. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama Bang Iqbal. Sukses selalu Bang Iqbal. Amin.